Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih curahkan rahmatnya serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga disebabkan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat meluangkan waktu untuk hadir ke rumah Allah ini dalam rangka thalabul ilmi. Kita hadir tidak lain adalah karena kita mengetahui berapa besar keutamaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka ingin mencari ilmu, maka Allah permudah langkahnya dengan ilmu tersebut untuk masuk ke dalam syurga. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tercurah hendaknya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga hendaknya tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada tabi'ut tabi'in, serta pengikut setianya yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat nantinya. Kajian kita pada kesempatan ini adalah kajian kitab Arba'in An-Nawawi, termasuk kepada bab yang hadis yang ke-13, Hubbul Khair Kulli, cinta kebaikan untuk orang lain, mencintai kebaikan untuk orang lain. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, dan dia adalah salah satu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang kalian hingga dia menyukai atau sampai dia menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai bagi dirinya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, qaul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah satu kalian hingga dia menyukai bagi saudaranya apa yang disukai bagi dirinya. Pertama, la yu'minu. La yu'minu artinya tidak beriman. Ini boleh jadi kalau dikatakan seorang tidak beriman, pertama boleh jadi seorang itu kafir. Yang kedua dikatakan tidak beriman, boleh saja karena disebabkan berdosa. Yang ketiga adalah tidak mencapai derajat iman yang sempurna. Sampai dikatakan Nabi SAW, la yablughu 'abdun haqiqat al-iman. Seorang hamba tidak sampai kepada hakikat iman. Kemudian dari hadis ini, kalimat la yu'minu tidak beriman. Salah seorang kalian sampai dia menghendaki atau berkeinginan kebaikan kepada saudaranya sebagaimana dia menyukai untuk dirinya sendiri. Ini hukum, ada dua pendapat. Pertama, hukumnya adalah sunnah. Yang kedua adalah hukumnya wajib. Artinya menyukai orang lain sebagaimana kita menyukai diri sendiri, itu hukumnya sunnah kata satu pendapat. Yang kedua adalah hukumnya adalah wajib. Dan ini lebih cenderung kepada hal yang wajib. Dari hadis ini juga kita memahami tidak sebagaimana arti yang sering kita dengar. Arti yang sering kita dengar, tidak beriman salah seorang hingga dia mencintai saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Kalau ini mungkin kita sulit untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengartikan tidak beriman salah satu kalian sehingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Contohnya, kita ingin beli mobil. Bagaimana saudara kita itu kita juga harus berikan mobil. Kalau kita memahami mencintai apa yang sebagaimana apa yang kita cintai, untuk mencintai saudara kita, apa yang kita inginkan, maka kita juga membelikan orang itu mobil. Itu yang kita sukai. Kita suka beli mobil, kita juga harus belikan saudara kita. Jadi seperti itu mungkin kita tidak mampu untuk mengamalkannya. Tetapi kalau tidaklah beriman salah seorang kalian hingga dia menyukai, dalam hadis lain, hatta yuhibbu li akhi minal khair, sehingga dia atau sampai dia menyukai saudaranya dalam kebaikan.
Contohnya kita rajin sholat. Bagaimana kita ingin saudara kita yang belum sholat itu agar dia ingin juga sholat. Kita rajin pergi ke masjid. Bagaimana saudara kita yang belum mau ke masjid itu juga ingin ke masjid. Jadi kita cinta kebaikan. Kita mencintai kebaikan yang kita lakukan. Kita ingin bagaimana saudara kita juga melakukan kebaikan sebagaimana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita punya ilmu agama yang tinggi. Kita ingin juga bagaimana saudara kita itu juga memiliki ilmu yang tinggi seperti kita. Itu dikatakan dengan hatta yuhibbu li akhihi, sampai dia menyukai kebaikan bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sampai dikatakan oleh Imam An-Nawawi, al-ula ay yahmila dhalika ala umumi al-ikhwah hatta yashmil al-kafir wal muslim. Yang pertama, bahwasanya hadis ini dipahami pada keumuman persaudaraan hingga mencakup orang kafir dan orang muslim. Fayuhibbu li akhihi al-kafir, maka dia menyukai bagi saudaranya yang kafir ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia sukai untuk dirinya, min dukhulihi bil Islam, yaitu bagaimana saudaranya yang kafir tadi itu mau masuk ke dalam Islam. Bagaimana supaya masuk Islam? Kama yuhibbu li akhihi muslim dawamu 'ala al-Islam, sebagaimana dia menyukai saudaranya yang muslim selamanya di atas Islam. Dia punya teman seorang yang belum masuk Islam, mungkin apakah itu agamanya Kristen. Dia mencintai orang tersebut. Bagaimana supaya orang itu mau masuk ke dalam Islam? Walihada kana ad-du'a'u bil hidayati lil kafir mustahibban. Dan karena inilah mendoakan orang-orang kafir, mendoakan orang-orang kafir agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah kepadanya adalah anjuran bagi kita. Sebagai seorang muslim mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan teman-teman kita, apakah teman bisnis kita atau relasi dan lain sebagainya, agar mereka juga mau masuk ke dalam agama Islam. Wal hadisu mahmulu ala nafyil iman al-kamil amman lam yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan hadis ini dipahami sebagai penafian iman yang sempurna tentang orang yang tidak menyukai saudaranya apa yang disukai oleh dirinya. Jadi tidak sempurna iman seorang kalau seandainya kita rajin sholat. Kita lihat ada orang yang belum mau sholat. Tapi kalau dia rajin sholat, tidak suka awak dah. Kau dapat awak sunahnya nak rajin ke masjid. Kalau awak berilmu, kau dapat awak sunahnya nambah punya ilmu. Itu tidak termasuk. Ini termasuk sempurna iman seorang tersebut. Wal muradu bil mahabbati iradatul khair wal manfa'ah, summa al muradul mahabbati niyyah lal mahabbah basyariyah. Dan yang dimaksud dengan mahabbah, suka kita, cinta kita tadi, yang dimaksud adalah iradatul khair, yaitu yang dimaksud kebaikan dan manfaat dari kebaikan tersebut. Kemudian yang dimaksud mahabbah, cinta kita tadi kepada saudara, itu bersifat diniyah, bersifat keagamaan atau bersifat ukhrawi, keakhiratan. Lal mahabbah basyariyah, bukan cinta kepada kemanusiaan, manusianya, bukan manusianya, tapi sifat-sifat keagamaannya. Fa inna ittiba'al basyariyah qad
taqarahu husulul khair wa tamyizu khairuha 'alaiha. Karena sesungguhnya tabiat manusia terkadang membenci kebaikan yang diperoleh oleh orang lain, dan dia lebih mengutamakan atas dirinya sendiri. Kalau ada kebaikan-kebaikan yang datang kepada orang lain, orang mendapatkan nikmat yang banyak, dia dah senang. Dah senang. Itu sekalipun itu berkaitan dalam masalah urusan dunia, berkaitan dalam masalah urusan agama, dia dah sukanya. Orang itu lebih daripada dia. Jangan lebih, sama saja dia tidak mau. Sama-sama berilmu, sama-sama rajin sholat, sama-sama rajin puasa sunat. Dia tidak ingin ditandingi. Bahkan yang lebih baik adalah bagaimana orang itu lebih daripada kita. Contohnya kita hafal Al-Quran 1 juz 30. Teman kita hafal 30 juz. Itu tersaingi kita. Ada iri dalam hati. Maka itu dia tidak dikatakan orang itu beriman. Karena seharusnya orang yang beriman adalah dia senang kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, apalagi lebih daripada diri dia. Awal hafal cuma juz 30, dia hafal 30 juz. Seharusnya apa? Kita senang, suka kita melihat keadaan itu. Itu yang lebih sempurna lagi. Wal insanu yajibu alaihi an yukhalifu at-tabi'a al-bashariyah wa yad'u li akhihi wa yatamanna lahu ma yuhibbu li nafsihi. Dan manusia wajib atasnya menyelisihi tabiat kemanusiaan, tabiat manusia. Wa yad'u li akhihi, dan ia berdoa untuk saudaranya. Wa yatamanna lahu ma yuhibbu li nafsihi, dan berharap untuk saudaranya tadi sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya. Andainya kita punya rumah bagus, punya rumah mewah, bagaimana saudara kita yang di samping itu karena rumahnya masih kecil, kita ingin dia juga punya rumah seperti kita. Kita beli mobil, bagaimana juga saudara kita juga bisa beli mobil. Mungkin mobil kita Avanza, bagaimana juga bisa. Yang lebih baiknya, kok bisanya bisa beli Pajero. Itu dalam urusan dunianya itu. Dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan agamanya tadi, dalam tingkatan amal ibadah, awak mungkin sanggup puasa Senin Kamis, tapi dia pertengahan bulan dia melaksanakan. Kita senang dengan kebaikan-kebaikan dilakukan oleh saudara kita. Wasyakhsu ma lam yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Selama seorang itu tidak mencintai bagi saudaranya segala yang dibenci dirinya. Sebab kalau apa yang disukai oleh saudaranya tapi dia benci, karena hasudan, ini adalah termasuk hasad, dengki. Wal hasad kama qala Al-Ghazali, dan sifat hasad sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, yang qasimu ila salasati aqsamin. Hasad itu dibagi atas 3 bagian, kata Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Nawawi mengutip pendapatnya Imam Al-Ghazali. Qismul awal, pertama, ayyatamanna zawal ni'matil ghair wa husuluha li nafsihi. Kedengkian pertama itu ia menginginkan hilangnya nikmat orang lain. Nikmat yang dimiliki orang tadi dia ingin hilang itu, dan meraih untuk dirinya sendiri. Aku dapatnya seorang yang lain. Kau dapat nyu punya rumah ranca, hanya seorang di kampung itu ranca rumah. Jangan orang punya orang lain. Kau dapat nyu punya oto, orang lain itu punya oto. Kau dapat di kampung itu sudah mengkayu, orang itu kaya miskin saja. Sebab kalau orang kayu, bingit ya. Dan senang nantinya kalau orang kayu. Kalau orang itu punya oto, orang itu punya rumah mewah, tidak senangnya dengan itu. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ayyatamanna zawalu ni'matul ghair wa illam tahsul lahu
kama idza kana 'indahu mithluha aw lam yakun yuhibbuha wa hadha asyarru min al-awwal. Ia berkeinginan hilang nikmat orang tadi, orang lain itu saudaranya tadi, meskipun ia tidak memperoleh nikmat yang diperoleh orang tadi. Dia tidak ada memperoleh nikmat seperti orang itu, tapi dia ingin yang dimiliki orang itu hilang. Demikian pula jika ia memiliki seumpamanya atau tidak menyukainya. Dan ini lebih buruk daripada kedengkian yang awal tadi. Ini lebih buruk. Kalau yang awal tadi cuma hanya dia hilang nikmat orang lain dan ia meraih untuk dirinya sendiri. Qismus salis, yang ketiga, alla yatamanna zawalun ni'mati 'anil ghair walakinna yukrahu irtifa'i 'alayhi min al-hazzi wal manzilah wa yarda bil musyawah wa la yarda bil ziyadah wa hadha aidan muharram. Dia tidak menginginkan hilang nikmat dari orang lain, akan tetapi dia tersebut tidak suka diungguli oleh orang lain. Dia tidak suka orang itu lebih tinggi daripada dia. Apakah itu kedudukan ya, mungkin tinggi siko orang itu lah tingginya dua mungkin. Wa yarda bil musawah, dan ia ridho setara. Ya cuma hanya ingin setaranya, sama wak, tidak boleh meninggi dia. Wala yarda bil ziyadah, dan dia tidak senang kalau orang itu bertambah. Kalau mungkin rumah sama, oto sama, pangkat sama. Kalau orang itu lebih daripada dia tidak suka. Wa hadha aidan, ini juga adalah diharamkan. Li'annahu lam yarda bi qismatillahi ta'ala, karena sesungguhnya dia tidak ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 32, ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Apakah mereka membagi-bagi rahmat Allah? Sedangkan kami yang membagi, yang menentukan di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami angkat dan kami tinggikan sebagian mereka di atas sebahagian. Apa derajatnya? Faman lam yarda bi qismati faqad arada Allah Ta'ala. Barang siapa yang tidak ridha dengan pembagian Allah, maka sungguh dia telah menantang Allah Subhanahu wa taala bi qismatihi, dalam pembagiannya, wa hikmatihi, dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal insan, dan manusia hendaklah mereka ayyu'alija nafsahu, hendaklah dia bisa mengatasi dirinya, wa yahmiluha 'ala ridha bil qada, dan membawa dirinya atas ridha dengan qada, ridha dengan apa yang telah dimiliki oleh saudaranya, sehingga sifat dengki tidak ada yang dimiliki. Wa yukhalifuha bid du'a, dan menyelisihinya dengan menyeru, dengan berdoa. Bima yukhalifun nafs, sebabkan apa yang telah menyelisihi hawa nafsunya. Hendaklah dia senantiasa berdoa, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dapat mengatasi dirinya dan membawa dirinya kepada keridhaan dan qada yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudaranya. Tapi ada hasad yang diperbolehkan. Sebagai contoh, seandainya saudara kita itu hafal, tentunya tadi hafal Quran, hafal dia 10 juz, kita juga ingin bagaimana supaya hafal Al-Quran. Orang itu rajin sholat tahajud, rajin sholat sunat duhanya. Iri kita melihat kebaikan-kebaikannya lakunya. Iri ingin melakukan seperti dia.
Atau orang itu kaya, dia kaya, uangnya banyak, tapi dia rajin berinfak, rajin bersedekah. Iri kita. Ini disebut dengan ghibthah namanya. Kita tidak ingin hilang harta bendanya, cuma iri kita, dengki kita tadi ingin sebagaimana orang tersebut. Orang itu kaya, dia bisa menginfakkan hartanya, menyumbangkan hartanya pembangunan masjid. Maka ada muncul dalam hati kita kebaikan yang dilakukan orang tadi membuat kita senang dan ingin seperti dia. Inilah dikatakan orang termasuk orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini berkaitan di orang yang sedikit saja dia disaingi, ada orang yang menyaingi dia dalam hal apakah itu masalah dunianya, apakah masalah akhiratnya, maka orang itu tidak sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fillah, azani Allah wa iyyakum. Imam Ibnu Ad-Daqiq juga mensarahkan hadis ini. Qala al-ulama, yakni la yu'minu minal iman, tidaklah beriman, minal iman tam, dari iman yang sempurna. Wa illa fa aslul iman, jika tidak maka pokok iman yahsulu liman lam yakun bihadhihi sifah, masih diperoleh bagi orang yang tidak ada sifat rasa kasih sayangnya, rasa sukanya kepada saudaranya. Wal muradu, yang dimaksud, yuhibbu li akhihi minat ta'ati wa asya'il mubahat wa yadullu alaih. Yang dimaksud adalah dia menyukai saudaranya dari berbagai ketaatan-ketaatan dan perkara-perkara yang diperbolehkan. Kalau hal-hal yang kebaikan dilakukan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, hatta yuhibbu li akhihi minal khair ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia menyukai bagi saudaranya berupa kebaikan apa yang disukai untuk dirinya sendiri. Apa yang kita sukai, kita juga ingin bagaimana saudara kita itu memiliki apa yang kita sukai. Jadi kalau cinta tadi payah, maknanya suka, jadi berupa kebaikan. Bukan seperti halnya bagaimana kita mencintai diri kita, begitulah mencintai saudara. Itu berat, susah kita untuk mengamalkan itu. Kalau kita artikan, tidaklah beriman salah seorang kalian itu hingga dia mencintai saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Kalau itu pemahamannya berat dan sulit kita untuk mengamalkan itu. Tapi sebagaimana dalam hadis ini, yang dimaksud adalah tidaklah beriman salah seorang kalian sampai dia menyukai, tambah dalam hadis tadi itu, minal khair, menyukai kebaikan. Apa yang disukai dirinya, apa yang kita sukai berupa kebaikan-kebaikan, kita ingin saudara kita itu juga melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana kita lakukan. Kita tidak mau saudara kita terjerumus kepada hal-hal yang buruk. Kita lihat saudara kita dia terjerumus kepada kesyirikan, terjerumus kepada bid'ah dan lain sebagainya. Jadi kita ingin bagaimana saudara kita itu dia terlepas dari hal-hal yang merusak akidahnya tadi. Ingin kita dia seperti kita, bersusah payah kita mengajak dan lain sebagainya. Mungkin kita dicaci maki, dihina, dikucilkan dan lain sebagainya, tapi dia mau mengikut. Jadi dikatakan kita sesat dan lain sebagainya. Kadang kita ingin mengajak tersebut adalah agar dia juga selamat, akidahnya juga selamat. Ikhwana fiddin, azim ya Allah wa iyyakum.
Dari hadis ini kita petik berdasarkan pensyarahan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan la yu'minu, artinya tidak beriman di sini, ya'nil imanul kamil, artinya tidak beriman yang sempurna. Hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia menyukai bagi saudaranya, ai akhihil muslim, artinya adalah saudaranya yang muslim. Ma yuhibbu li nafsi, sesuatu yang dia sukai bagi dirinya, min umurid din wa dunia, dari perkara-perkara agama dan juga perkara-perkara dunia. Sebenarnya yang kita sampaikan tadi. Jadi kalau dalam masalah perkara-perkara dunia, kita suka apa yang kita peroleh supaya diperoleh oleh saudara kita, yang dimaksud. Kalau kita punya rumah bagus, bagaimana saudara kita yang rumahnya belum bagus itu supaya bagus? Kita punya mobil bagus, bagaimana juga saudara kita itu juga memiliki mobil bagus, bagaimana apa yang kita miliki? Ya, sehingga tidak ada sifat iri hati, tidak ada dengki yang terlarang. Tapi kalau sebaliknya, orang itu kaya, taat beribadah kepada Allah, rajin bersedekah dan berinfak, kita iri dalam rangka ingin seperti dia, maka itu iri yang diperbolehkan. Kalau yang kata Imam Al-Ghazali tadi, itulah iri yang terlarang. Ingin kita hilang nikmat-nikmat yang diperbolehkan. Ketika orang itu bangkrut, miskin, kita tepuk tangan dan mengucapkan alhamdulillah, senang hati dia. Orang pula jatuh miskin gini, rasawan dia lah. Nah, itu adalah yang terlarang. Apakah dalam masalah agama dan dunia? Lianna hadha muqtadal akhu imaniyah an tuhibbu li akhiha ma tuhibbu li nafsika. Karena ini konsekuensi persaudaraan seiman, yaitu engkau mencintai saudaramu apa yang engkau cintai untuk dirimu. Engkau menyukai saudaramu apa yang engkau sukai untuk dirimu. Yustafadu min hadzal hadis, kita petik faedah dari hadis ini. Kata Syekh Utsaimin, pertama, annal imana yatafaddal minhu kamilu wa minhu naqis. Wa hadha mathab ahli sunnah wal jamaah, annal imana yazidu yanqus. Bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Di antaranya ada yang sempurna, wa minhu naqisun, dan ada juga imannya yang kurang. Dan ini adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan annal imana yazidu wa yanqus, bahwasanya iman itu terkadang bertambah, terkadang berkurang. Yazidu bi taatillah, bertambahnya iman itu karena taatnya kita kepada Allah. Yanqus bi maksiatillah, berkurangnya iman itu karena disebabkan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa kita membuat kita kurang beriman. Munculnya dalam hati kita dengki itu karena disebabkan oleh dosa-dosa kita yang menutupi hati kita. Yang seharusnya hati itu bersinar, bercahaya, membimbing kita senantiasa kepada hal yang baik, tapi ternyata karena disebabkan oleh kotornya hati kita, karena Allah dikuasai mungkin oleh syaitan la'natullah, maka syaitan itu senantiasa membisikkan yang buruk ke dalam hati kita. Yang kedua, al-hissu ala mahabbatil khair lil mu'minina liqaulihi hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Anjuran untuk menyukai kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana disabdakan tadi, hatta yuhibbu li akhihi, sehingga atau sampai ia menyukai saudaranya
apa yang dia sukai untuk dirinya. Ini anjuran. Sehingga ada ulama tadi mengatakan wajib kita menyukai sesuatu yang ada diberikan Allah kepada saudara kita, sebagaimana halnya kita menyukai apa yang telah dimiliki orang tersebut. Kebaikan, kita dikayakan, suka tak kita kaya? Suka. Kalau kita kaya, suka kita kaya? Suka. Kita ingin juga bagaimana saudara kita itu kaya. Kita mendapatkan kesenangan, kemewahan, kita juga ingin bagaimana saudara kita itu juga mendapatkan kesenangan dan kemewahan. Nah, ini dia. Memang ini sulit. Apalagi lebih orang itu daripada kita. Ini lebih sulit lagi. Bagaimana orang itu lebih daripada kita? Nah, itu lebih sulit. Karena kita merasa tersaingi. Yang ketiga, at-tahdhir min ayyuhibba lil mu'min ma la yuhibba li nafsihi li'annahu yanqus bi dzalika imanu hatta inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafyu iman. Dilarang orang yang menyukai bagi orang-orang mukmin sesuatu yang tidak disukai bagi dirinya. Apa yang disukai orang beriman, dia tidak suka. Ini skor, orang rajin sholat, ini skor. Nah, itu kan itu sama-sama bisa kita ketahui. Karena bahwasanya kurangnya iman seorang tersebut. Orang tu rajin puasa sunat, cemeh, Pak. Keluar cemeh. Puasa sunat. Rajin mana? Begitu. Rajin nak sudah tu. Cemeh nak keluar mungkin. Ini dilarang. Berarti karena sebabkan kurangnya iman, atau boleh saja karena dia tidak beriman. Dan ini juga menafikan keimanan seseorang. Mimma yadullu ala ahimmiyati mahabbatul insan li ikhwanihi ma yuhibbu li nafsihi. Sesuatu hal yang menunjukkan atas pentingnya menyukai manusia untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Jadi apa yang kita sukai pada diri kita, maka bagaimana kita juga menyukai apa yang telah dimiliki oleh orang lain berupa kebaikan. Yang keempat, kata Syekh Utsaimin, tafritur rawabit bainal mu'min, taqwiyah, kuatnya ikatan di antara orang yang beriman. Begitulah. Kalau dikatakan orang itu sudah beriman, maka kuat ikatan. Sampai dikatakan Nabi SAW, al-mu'min kal jasadil wahid. Orang beriman itu seperti jasad yang satu, seperti tubuh yang satu. Idza ishtaka minhu 'adu tada'a lahu sairul jasad bil humma was sahir. Orang mukmin itu seperti tubuh yang satu. Apabila tubuh yang satu itu, anggota tubuh yang satu itu merasakan sakit, maka saudaranya pun juga merasakan yang sakit. Sairul jasad, semua jasadnya. Bil humma, apakah seorang itu demam, kawan awak sakit, kawan awak demam. Seorang mukmin yang sempurna itu, dia merasakan apa yang telah dirasakan oleh saudaranya. Oh, teman saya sakit ya. Bagaimana caranya? Kita berusaha orang itu cepat sembuh. Kita usahakan bagaimana? Teraso bagi awak. Wah, tuyuk. Jadi tidak ada kalimat-kalimat buruk atau santai-santai saja. Kita dengar teman kita sakit gitu, masuk rumah sakit, penyakitnya ini. Aduh, terasa bagi kita. Terasa, ya Allah, mana ya? Kalau kita tidak mampu membantu dengan apa namanya? Dengan uang, tapi ada rasa ya. Ya Allah ya Rabb, doa setidaknya. Ya Allah ya Rabb, sembuhkan dia ya Allah. Kita doakan dia. Tidak mampu kita membantu mungkin dengan sepenuhnya. Tidak hanya sedikit kita bantu, tapi kita doakan. Terasa bagi kita, kalau saya lah seperti itu, bagaimana keadaan?
Tidak senangnya mencari, jadi dia terasa juga gelisah. Begitulah orang mukmin yang seperti satu jasad. Jadi anggotanya, kalau seluruh anggotanya itu merasa sakit, juga sakit. Contohnya saja kalau kaki kita injak puntung rokok aja dulu. Tapi injak puntung rokok, awak nak serang nak berterompak. Itu luar biasa. Rasup patiahnya. Mulut mengatakan tanpa disadari mata mengeluarkan air. Dan seluruh tubuh kita merasakan sakit. Tangan tanpa diundang mengusap-usap sakit. Itu yang satu tubuh. Begitulah rasanya kita dengan sesama muslim, saudara-saudara kita yang juga dia merasakan sakit dan sebagainya. Kita juga merasakan sakit itu, tapi dirasakan oleh saudara kita. Sekurang-kurangnya kita tidak bisa memberikan bantuan dengan uang yang banyak, maka kita mendoakan, ya Allah sembuhkan saudara saya si Ani. Bukan sebaliknya. Dengan orang sakit, dengan orang rasuan lah. Dulu bahasa orang agak seputu lah. Aduh, mesti kan tidak ada rasa keimanan, itu yang tidak sempurna keimanan. Kemudian annal ummatal Islam yajibu an takuna yadan wahidatan wa qalban wahidan wa hadha ma'khudhu min kaunil kamalil iman ay yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bahwasanya umat Islam itu wajib mereka yadan wahidatan, satu tangan, bersatu itu. Wa qalban wahidan, satu hati. Kalau bahasa Inggris qalban wahidan itu one heart ya. One heart itu satu hati nah. Ya one heart itu kan ada di iklan one heart. Tapi itu iklan rokok ya. Iklan Honda. Hah? Iklan Honda. Oh iya, iklan Honda one heart. Jadi satu hati ya. Heart itu kan hati. Jadi qalban wahidan satu hati. Wahada makhud ini diambil dari keadaan kamalul iman, adalah sempurnanya iman, bahwasanya dia menyukai saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Kemudian yang terakhir adalah isti'malu ma yakunu bihi al-'atf fi asalibul kalam fi qawlihi li akhihi, menggunakan kata-kata yang lemah lembut dalam metode berbicara dalam perkataan li akhihi, fi qawlihi dalam perkataan li akhihi pada saudaranya. Walau sya'a laqal, kalau seandainya Nabi SAW ingin mengatakan, Nabi katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu lil mu'min. Tapi Nabi tidak katakan lil mu'min, tapi li akhihi. Jadi tidaklah beriman salah satu kalian hingga dia menyukai saudaranya. Tidak dikatakan lil mu'min. Jadi Nabi tidak membuat kalimat itu yuhibbu lil mu'min, menyukai yang mukmin saja kan gitu. Makanya kata Imam Nawawi tadi di awal, berarti bahkan orang itu kafir sekalipun, kita ingin orang kafir itu juga memiliki kebaikan sebagaimana kebaikan yang kita miliki, sambil mendoakan dia agar dia masuk Islam. Lakinnahu qala li akhihi, akan tetapi Nabi katakan li akhihi isti'tafan lil insani ay yuhibba lil mu'min ma yuhibbu li nafsihi, sebagai kalimah sebagai kelemah lembutan bagi manusia. Jadi manusia seluruhnya mencintai karena keimanannya. Jadi dia cipta kepada saudaranya karena keimanannya. Bagaimana dia mencintai dirinya sendiri? Ini dalam masalah urusan dunia, juga dalam masalah urusan agama, atau dalam masalah urusan akhiratnya. Jadi bagaimana kita mengamalkan hadis ini? Memang ini adalah amat sangat sulit sekali. Amat sangat sulit sekali untuk
mengamalkan bagaimana kita menyukai saudara kita sebagaimana yang kita sukai. Bahkan umumnya sifat manusia itu dia tidak ingin diungguli. Atau sama saja, dia tidak mau. Kok dapat dia lebih tinggi daripada orang-orang. Jadi kalau hal itu masih ada pada diri kita, berarti kita belum memiliki iman yang sempurna. Kalau inginnya iman yang sempurna, bagaimana kita, apa yang kita sukai pada diri kita, kita suka kepada saudara kita, apa yang telah kita lakukan berupa kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini hadis yang ke-13, tercukupkan saja, kita perluas saja dengan tanya jawab tentang berbicara menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Ya. Seorang istri. Iya. Seorang istri, dia tidak suka suaminya menikah lagi. Nah, bagaimana kira-kira? Jadi kalau dia tidak suka, berarti dia tidak menyukai apa yang disukai orang beriman. Apa yang disukai oleh orang-orang yang beriman. Allah yang nyuruh. Berarti sama dengan kalau dia benci, berarti dia membenci ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Membenci sunnah Nabi. Tapi syaratnya dia harus mampu. Jadi kalau istri itu benci karena ketidakmampuan kita, gitu, iya, tidak masalah ya. Tapi kalau dia tidak benci karena mengamalkan itu, payah, sunnah kok. Sunnah, alasan sunnahnya. Ini hidup dia. Iya. Nah, kau dah berasuk itu. Nah, jadi kalau semata-mata membenci apa yang disunnahkan oleh Nabi, memang itu membahayakan bagi kita. Memang istilah kalau wanita itu sifat cemburu aja, kecemburuan. Istri Nabi saja, mereka itu juga ada saling cemburu. Aisyah dia cemburu dengan istri lain, ada. Istri lain juga cemburu kepada Aisyah. Ada kecemburuan, bahkan ada juga piring istilah orang itu piring terbang, gelas terbang, ada istilah. Bahkan Aisyah pernah menghempaskan karena cemburunya. Tapi tidak diperlihatkan itu. Nah, tidak ada pertengkaran gitu, cuma karena cemburunya. Bukan kebenciannya, tapi cemburu. Istri Nabi apalagi kita manusia biasa, bukan Nabi. Bukan keluarga Nabi. Ah, tabué dah nakah tu. Pun orang parang tu ya. Nah, itu mungkin hal yang wajar. Tapi yang lebih baiknya istri itu yang mencarikan calon yang kedua. Insyaallah itu memang istri-istri calon surga. Istri-istri calon surga. Ya. Ya. Saya entah 2 tahun yang lalu silap itu saya saksikan seorang suami yang menikah yang dibawakan istrinya, istri setuju ikut mengantar maharnya, dia macet maharnya untuk istri yang kedua. Kami langsung situ, kok bisa ya? Apa kata seorang laki-laki tadi, sini Ampulai tadi, dia tahu bagaimana besar keutamaan di madu. Dia peluk-peluk calon istri yang apa Tuhan, dia rangkul setelah akad nikah selesai, dia peluk-peluk itu. Padahal istrinya yang pertama itu lebih muda daripada istri yang kedua. Dia orang senang, saya di situ ikut. Tuh, apa rahasianya kan bilang? Apa rahasianya bilang? Lebih galak kadang-kadang sehingga diantar oleh istri yang tua, Pak. Diantar, dia megang mahar. Duduk
duduk di samping jalan. Kamu perhatikan, Masya Allah. Orang mana tuh, San? Hah? Orang mana tuh? Orang air manis. Air manis Sungai Limau. Laki-laki dalam Pariaman. Masya Allah. Istri pertama lebih muda daripada istri kedua. Iya. Yang kedua tuh janda, beranak 2. Tapi masih muda, masih cantik. Ketika itu hijabnya belum sunnah, tapi dia ingin akan merubah. Setelah itu setelah menikah saya tengok, Masya Allah sudah juga dalam-dalam. Bagaimana cara dia doa? Baik, ibu-ibunya ada yang bertanya untuk menangkis pemahaman dari bapak-bapak. Ya. Jadi bapak ini kelanak ninyo aja ya. Iya. Mempelai baru, San? Iya, saya di SMA di WA dari beliau. Ada beralih itu lah. Hah? Beralih nak. Kayak Iya. Dari di WA beliau. Saya ini. kan. Barakallahu lakum wa barakatuh. Doa aja. Iya. Oh, insya Allah. Yang kedua gitu. Oh. Iya. Iya, nyanyi masalah. Bisa dipotong. Di edit dulu. Tidak ada pertanyaan lagi Pak? Ibunya tidak ada pertanyaan? Ini masih muda. Di bulan Ramadan betul lanjut? Lancar. Kajian di bulan Ramadan atau di stop? Dukul kabar. Iya. Ada Ramadan lelang. Gimana kurangnya kira-kira Pak? Kekompakan atau apa? Yang harus diperbaiki, harus dibenahi. Kan? Memang harus yang dibenahi. Apakah pemahaman yang dibenahi? Iya. Itu harus diperbaiki semua. Jadi kalau penuntut ilmu itu nyendak. Seminggu sekali kan susah. Sampai dulu kok boleh wudu balik gitu. Tapi tidak bisa. Ingin ulang balik belajar. Kenapa? Nah berlalunya umur masih banyak yang kurang. Ingin kok ulang saya awal balik. Mungkin saya ingin masuk pesantren pondok habis Quran gitu. Asal bisa begitu ya gitu. Tapi tidak bisa lagi. Diperbaiki saja yang akan datang lagi. Diperbaiki saja. Saya teringat doa Ibnu Abbas yang pernah dibacakan Nabi SAW. Doa Nabi sambil memegang dada Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Doa itu bisa kita pakai dalam kehidupan kita. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. InsyaAllah itu saya amalkan sejak saya mereka dengan sunnah. Saya amalkan itu. Coba pemahaman yang sangat luar biasa dulu. Pemahaman yang
sangat banyak melenceng. Hah? Iya, pasti kata dia Allah mempakihku, Allah pakihkan dia. Fiddin dalam masalah urusan agama. Wa'alimhu takwil, dan ajarkan dia takwil. Takwil itu penafsiran, tapi nak menurut dia, ya. Tapi dia paham konsultasi para ulama. Dan itu sering saya pakai Allah mempakihni fiddin wa'alimni takwil. Sering. Allah mempakihni fiddin wa'alimni ta'wil. Ada lena? 3 orang lena. Nah, Oh, yang untuk bersama. iya itu ya. Iya 2 dia. Iya begitu. Itu doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Untuk menjauhkan diri perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana juga Nabi mendoakan seorang yang pelaku maksiat, kalau suka berzina, ketika duduk bersama Nabi seperti ini, dia katakan, saya permisi kepada Rasulullah, mau kemana? Mau berzina. Malah sahabat mendengar seperti itu. Tunggu dia naik. Kali istilah kau bahasa orang kali tenju orang tu jatuh gitu. Nah ada sopan kepada Nabi mengecek. Nya waktu kaji tu aku ni permisi sebentar tu mau berzina Rasulullah. Dia permisi untuk berzina. Kehadapan Nabi dia katakan. Nabi panggil dia, Nabi letakkan tangan Nabi di Allahumma kaffirhu dzambah. Ya Allah hapuskanlah dosanya. Allahumma kaffir Allahumma kaffirhu dzambah wa tahhirhu qalbah. Sucikan hatinya Allah. Wa hassinhu farjah. Jaga peliharalah kemaluannya. Itu bisa juga kita pakai. Allahumma kaffir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Kafir dzambi Allah, tutuplah kesalahan ya Allah. Wa tahhir qalbi, dan sucikan hatiku ya Allah. Wa hassin farji, jaga kemaluan ya Allah. Di banyak doa-doa Nabi yang diapakan buat sahabat, insyaallah diamalkan. Kalau kita minta pakihkan dosa ilmu terasa. Tapi sering kita doa itu dengan diiringi dengan belajar. Tapi kalau berdoa minta ilmu tidak pernah belajar, tidak akan dapat. Dua yang kerajuan akan dapat. Nah, ilmu laduni tidak akan mungkin kita menghasilkan ilmu tanpa belajar. Tidak akan mungkin. Tapi kalau kita terus belajar, apalagi sekarang. Belajar kita bisa belajar gitu canggihnya dunia sekarang, YouTube gitu. Apa yang kita inginkan itu bisa kita tambah selain kita maju dapat tiap hari kita tambah, tiap hari tambah. Daripada main game orang kan hanya duduk ikut sebelah tangan. Dia ke Honda sahabat masih sempat dia. Karena langsung cari jalan tu je Pak. Karena boleh mudah wah ya. Cari jalan tu dengan api. Lampu merah sempat dulu. Kau mati ya kak? Kau mati kalah ya kak? Itu kita angin. Kau tak betah kau ni. Main apa? Sempat bolehnya, yang mana? Sebelah tangan. Di sebelah tangan. Mainan main chip main. Kan masih sempat orang itu. Itu kajian kita yang bulan lalu. Min husnil Islamil mar'i tarkula na'im. Islam yang baik itu dia meninggalkan hal yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya untuk agamanya, tidak ada manfaat untuk agamanya, tidak ada manfaat untuk akhiratnya. Islam yang baik. Banyak hadis-hadis itu makanya patokan banyak ulama pada hadis arba'in. Kok hadis yang singkat mungkin, tapi banyak hadis yang berat untuk diamalkan orang. Banyak orang berat untuk mengamalkan. Banyak.
untuk mengamalkan hadis-hadis. Mungkin kita awam biasa, kalau orang lain mungkin yang kualitas keimanan tinggi mungkin mereka sanggup. Tapi itulah dengan membaca hadis, memahami hadis, mudah-mudahan kita sanggup untuk mengamalkan hadis tersebut. Kita pelajari hadis ini menjelaskan seperti ini. Jadi kunci dari hadis ini tadi adalah menghindarkan diri kita dari sifat hasad, dengkian. Bagaimana kita ingin kebaikan yang kita miliki, kebaikan yang dimiliki oleh orang lain, kita menyukai apa yang telah mereka lakukan sebagaimana kita menyukai kebaikan yang kita lakukan. Itu pada hakikatnya. Bukan makna cinta. Kalau cinta tuh makna mencintai, itu lebih berat, tidak mampu mengamalkannya. Kita punya motor, gimana orang yang tidak punya motor harus kita, kalau cinta banyak belikan motor. Istri kita 4, bagaimana istri itu harus 4? Dengan 4, 2 ya lulai. Enggak nanti, 2 ya lulai. Sudah amal kan? Sudah amal kalau itu cinta seperti itu. Kalau cinta sama saudara ya seperti istri kita cinta sama kita, ya mungkin dianggap cinta kepada saudara seiman lah dulu. Nggak usah saudara cinta karena suami. Melihat orang lain yang istrinya segitu, ya ini bagaimana? Udah sama sih lah. Kan gitu. Tapi sekarang suka bisa juga, dia suka orang lain tuh 3 istrinya gimana, udah cie baru cari lagi. Dapat ini orang mencari nih. Itu dengan luar biasa. Iya, mau 7 tahun ini nak. Carilah mana yang cocok untukmu. Insya Allah cocok bagiku. Rupanya nggak cocok. Pasti dia cari yang lancar. Dan sekurangnya sama dengan dia. Kalau mencintai amal sendiri termasuk ujub nggak? Kalau kita membanggakan baru ujub. Jadi bisa ujub tapi ujub pada diri sendiri. Bangga dengan amal sendiri, bisa juga ujub tapi bagi diri sendiri. Ujub tanpa disampaikan kepada orang lain. Tapi itu bisa juga membuat amalan kita terhapus karena ujubnya kita bangga. Ada yang santiang itu. Awas ulang ini cek ulang. Itu bisa berbahaya. Ujub pada diri sendiri, merasa lebih, itu bahaya. Takjub awak. Jika dapat dihilangkan sifat takjub kepada diri sendiri. Karena itu dapat menghapuskan amalan-amalan kita tadi. Apa yang kita takjubkan tadi. Bangga. Sedangkan sama ini membanggakan awak, bangga dengan diri sendiri. Itu hal yang harus dihilangkan kita. Awak disuruh tawadhu, merasa apa yang diamalkan tadi itu rasanya sempurna tak? Harus seperti itu. Rasanya sempurna tak amal yang saya lakukan? Muncul sifat khawatir pada diri awak. Sifat khawatir. Amal yang saya lakukan tadi terima Allah tak? Harus seperti itu. Mungkin banyaknya amal yang kita lakukan, apakah sedekah kita, sholat kita, tadi puasa kita, tidak takjub kita dengan amal yang kita lakukan itu. Tapi apa? Muncul sifat khawatir. Ini diterima Allah tak? Kalau sifat khawatir kita muncul dalam hati, maka sifat muncul kedua itu sifat berharap. Ya Allah terima amalan saya tadi. Hingga takut awak kalau nak terima tadi. Awak bersedekah lebih dan tak kuasa banyak. Tapi dia terima Allah. Khawatir awak dengan itu. Sehingga hilang sifat ujub. Itu harus dihilangkan. Jangan sempat bangga. Bangga dengan mengamalkan sunnah. Boleh kita bangga dengan mengamalkan sunnah. Jangan malu. Jangan malu gitu. Ya, orang malu dengan sunnah. Amal bahaya banget. Bahaya kita kalau kita malu dengan mengamalkan sunnah.
Padahal kalau kita bayangkan bagaimana Rasulullah SAW membawa ajaran Islam itu dilempari, dicaci maki, dihina. Untuk siapa? Untuk kita juga. Tapi hari ini kita malu untuk mengamalkan itu. Malu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Ini sangat luar biasa. Membahayakan bagi diri kita. Apalagi orang cemeh dengan sunnah. Itu lebih bahaya lagi. Cemeh, oh, dosa besar. Tampak kan sepele. Ada saya kutip tuh drama Syekh, lupa namanya, Nakhjal. Kita malu mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kita malu memelihara jenggot. Kita malu semua. Malu serawa cingkrang. Nah, seperti itu. Ya, Rasulullah bagaimana Rasulullah mau membawa Islam itu dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Mau dibunuh, tapi sampai awak malu mengamalkan apa yang dibawa Nabi SAW. Kan itu. Jangan sempat malunya awak malu aja buat kecil orang ikut kawan. Nak malu. Celana awak cingkrang malu awak kecil orang. Nah, kena banjir tadi bicara. Ada rasa malu. Jadi kan awak sebagai suri tauladan contoh bagi orang. Ini wajah jenggot. Kalau dulu kan pegawai itu namanya jenggot. Dulu saya ingat ada bapak-bapak di Medan. Ini pegawai itu sudah cukup. Tidak boleh. Barang tidak masuk dia ke kantor itu lagi panjangannya lagi. Berhentinya kan dia kerja itu. Ini pegawai. Kalau gini kan enggak. Nah, sama segini enggak ada. Itu masuk lagi. Nah, masuk aja kerja lagi. Masuk ke kerja itu. Sampai anaknya apa sih Pak PNS? Makan jadi buta aja benar-benar ke kantor. Juga kantornya suruh cukup. Sekarang alhamdulillah nggak ada yang suruh itu. Kalau sempat kacau. Pegawai negeri cukup, nggak boleh, jenggotnya kacau apa ya. Kena berhenti saja dia. Bingung dia. Dulu tuh tahun berapa dia? Tahun 2099, 97, 98, 99, sampai 2000 masih gitu. Nggak boleh pegawai pakai jenggot, rapi kan? Kumis boleh saya. Kumis boleh. Udah sekarang nggak masalah. Pergi ke kantor lagi pakai jenggot biasa apa? Pegawai BKD pakai jenggot saya. Iya. Dari itu. Iya. Banyak juga pegawai sekarang sudah pakai jenggot. Sunnah. Pegawai kantor gubernur tengok celananya, tengok dagunya. Nah, banyak tahu fitnah. Syukur juga lah pemerintah kita ya agamanya kuat. Wallahu a'lam. Habis Pak ini kira ada yang dipertanyakan. Nomor 1, nomor 2. Pertama, kira dia. Dah lengkap sah. Dah lengkap. Lengkap. Lagi ada manusia ada. Masih ada. Oh, ada. Ustadz sama aja Pak. Madusi juga baru. Iya. Tapi jangan bersih dengan madusi itu. Iya. Ada keutamaannya Ustadz. Iya, salah satu calon masuk surga. Yang akan dapat memberikan apa? Jadi anak perempuan 2 Rasulullah iya jangan. 3 aja. Kalau 2 Rasulullah kata Nabi, iya juga kata Nabi. 2 juga. Bisa menjaga sampai Bisa kita menjaga dia, iman dia dijaga, akidah dia dijaga. diusahakan langsung sampai ya maaf jadi mau turun ya.
selamat ya. Jadi suami-suami yang soleh. Baik, kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.